Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami masih berada di Lawang Pawon Farm. Tepatnya adalah di kandang Pak Wahid. Tadi kami sudah keliling-keliling melihat materi breeding dari Pak Wahid. Ada indukan, juga ada calon jantan, dan juga ada pejantan. Namun demikian, agar kita lebih mengetahui maksud dan tujuan dari Pak Wahid peternak, dan juga barangkali kita sangat membutuhkan sekali informasi baru berkaitan dengan peternak, dan juga mungkin dengan kendala-kendala yang dialami oleh peternak. Kita lanjut saja kepada Pak Wahid selaku owner dari Lawang Pawon Farm. Pak Wahid. Iya, Pak. Kami dari HPKS S3 ingin melanjutkan review kandang. Barangkali ya kami selaku orang yang mendapatkan kepercayaan dari HPKSI, pemirsa, mohon maaf, kami ini bukan YouTuber murni, tapi kami ini adalah mendapatkan mandat dari pengurus HPKSI. Dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Dengan adanya pandemi yang selama ini informasi menjadi tersumbat, maka dari organisasi sepakat untuk melakukan review kandang, yang maksud dan tujuannya adalah agar informasi ini tidak tersumbat, informasinya nyampe kepada para peternak. Karena dengan adanya pandemi, sampai saat ini pemerintah belum mengizinkan, pemerintah melarang untuk berkerumun. Mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat bermanfaat bagi para peternak pada umumnya dan para anggota HPKSI pada khususnya. Pak Wahid, saya kan sudah kenal cukup lama dengan panjenengan. Ya, makasih, Pak. Ya, artinya saya melihat dan mengetahui. Mungkin Pak sekedar. Saya melihat dan mengetahui bahwa panjenengan sudah cukup lama lah peternak kambing peranakan Etawa. Kami ingin mengetahui kira-kira apa yang melatar belakangi panjenengan untuk beternak kambing peranakan Etawa. Terima kasih Pak Mistono dan Mas Wawan. Alhamdulillah panjenengan mau menyempatkan diri bersilaturahmi ke kandang Lawang Pawon Farm, yang mana Lawang Pawon Farm ini kandangnya cukup sederhana dan kecil, kambing-kambingnya juga tidak banyak, cuma beberapa ekor saja. Latar belakang saya tertarik pada Etawa ras Kaligesing. Yang pertama itu memang kalau diceritakan kronologi saya usaha itu dulunya itu terpuruk, banyak usaha yang tidak berhasil atau dikatakan itu gagal. Sebelum peternak kambing Etawa itu saya usaha selalu gagal. Saya pernah jadi pedagang kayu, pernah pedagang makanan sudah pernah. Ya. Tapi memang dari awalnya dulu waktu kecil saya sudah seneng kambing. Tapi belum mengenal kambing ras Kaligesing atau Etawa ras Kaligesing ini. Dulunya saya sudah banyak cerita. Kalau dulunya saya memang peternak kambing Jowo atau kambing Mandras yang banyak di daerah sini. Tapi sekarang sudah punah, sudah persilangan sama itu sudah lain bentuknya, sudah tidak asli lagi. Tapi pada waktu itu tahun 2006 saya mendengar kabar berita tentang kambing Etawa ras Kaligesing. Dulu disebut namanya PE ras Kaligesing. Belum ras Kaligesing, cuma menyebutkan PE. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006 bulan 7. Itu tahun 2006 bulan 7. Itu saya mendengar kambing itu, lalu saya
banyak mengorek keterangan atau pingin tahu, mencari-cari di mana asal usulnya kambing itu, di mana pasarnya. Nah itu saya pergi ke tempat teman atau silaturahmi ke peternak yang ada di Wonosobo maupun di Purworejo. Banyak cerita. Saya belajar, saya tahu dan belajar. Saya 3 bulan baru beli kambing. Beli kambing aja belum bagus, masih kurang bagus, masih jelek. Karena belum tahu persis yang kayak apa yang dimaksud, yang payras kalsing yang bagus itu belum tahu. Jadi itu waktu Pak Wahid memulai itu kisaran harga kambing kali gresing itu kisaran harga berapa itu Pak Wahid? Kisaran ya ada yang dua. Ya, saya beli berapa ya? Itu cuma 2,5 kalau tidak salah. 2,5 juta. Itu udah bagus. Kalau yang 2,5 juta udah lumayan bagus. Kambing breeding. 2,5 berarti sekarang udah ya kelas kontes ya? Ya breeding kontes lah. Pokoknya kalau 2,5 udah breeding kontes udah bagus. Mungkin kalau sekarang bisa laku 30, 40 gitu. Ya seperti itu. Ya paling enggak itu minimal ada 25 lah kalau sekarang. Berjalannya waktu saya tahu kambing ini, kambing PRS Kaligesing, saya memberanikan diri tahun 2007-2008. Saya beli bibitan masih umur 3 bulan kalau tidak salah, benar kayaknya 3 bulan. Langsung ke Kaligesing, ke pasar Pendem. Saya membeli bibitan di pasar. Lalu saya kayak kembangkan, saya betina apa jantan? Betina, waktu itu betina kepala merah itu. Kalau waktu itu kepala merah. Kalau yang awal-awalnya sih kambing-kambing jelek tidak saya ceritakan, itu baru belajar. Tapi setelah saya tahu, sebenarnya kambing ini ada yang lebih bagus lagi. Ya, yang ini kualitasnya kurang bagus dan yang ini kurang bagus. Nah, itu baru saja tahu kalau yang bagus itu memang mahal. Saya mencoba memberanikan diri beli kambing seharga 2,5 juta. Itu sudah tahun 2007-2008. Lalu saya belum punya pejantan. Itu malah saya nggak punya duit waktu itu, tapi ingin punya pejantan. Saya pergi lagi ke sana, beli bibitan jantan dengan harga yang relatif murah. Karena saya beli yang bagus, nggak punya uang, belum punya modal. Habis usahanya terpuruk, kan nggak punya duit. Saya beli cuma harga 850. Waktu itu 50 satu ekor jantan. Jantan apa calon jantan? Calon jantan, belum jantan, belum apa. Kira usia berapa tahun itu? Kira-kira sekitar 8 bulan. 8 bulan ya. Ya, kalau dibilang jemboko kalau sekarang ya. Kalau dulu ya belum tahu persis lah masalah kambing itu ya. 8 bulan. Ya, kambing 2 itu saya kembangkan, saya ternak sampai tahun 2009, 2010 awal. Itu ternyata keluar kambing bagus. Ternyata keluar bagus. Teman-teman yang ada di Wonosobo ini banyak yang datang mau dibeli jempe itu. Tapi saya punya niat dari pertama bahwasannya saya bukan cuma di sini, sampai di sini saja. Saya ingin lebih ngerti lagi tentang kambing Kaligesing, kambing ras Kaligesing, PRS Kaligesing. Saya ingin ngerti lagi, ingin pinter. Saya justru cari ilmunya. Bagaimana keluar bagus itu jantan apa betina Pak? Betina keluar bagus itu betina. Persilangan dari kambing yang dari pasar itu kepala merah dengan yang satunya jantannya itu yang membeli 850 itu saya silangkan keluar kambing keluar cempe bagus, benar-benar bagus. Saya kasih nama Dewi Maerah. Yang Dewi Maerah itu berarti neneknya Batara ya? Ya, neneknya Batara, neneknya banyak lah, pokoknya keturunan banyak. Tapi masuk yang Dewi Puspita itu anak ya? Anak itu anak dan Dewi Maerah. Puspita juga anak. Yang lainnya banyak, tapi saya tidak mau menyebutkan karena kambingnya sudah saya jual semua. Karena terjepit oleh kebutuhan. Memang tujuan saya beternak itu biar bisa meningkatkan
kehidupan, taraf hidup saya. Pak Wahid, tadi kan Pak Wahid menyebutkan bahwa Pak Wahid itu kan juga peternak, tapi juga kambingnya juga dijual hasilnya. Nah, sebetulnya Pak Wahid itu cenderung ke peternak ataukah penjual, Pak? Alhamdulillah saya bisa maju bareng-bareng. Alhamdulillah bisa maju bareng-bareng. Ya selain saya beternak, juga jualan kambing atau belantik cempe. Gini Pak Wahid, saya itu masih penasaran ya. Pada waktu itu tahun 2006, jadi kan masih, ya taruhlah masih buta dengan kambing peranakan Etawa, baru belajar. Modalkan 2,5 juta setengah 2008 itu terus ya. jantannya 850. Lalu dikawinkan, keluar kambing bagus yang namanya Dewi Maerah. Dewi Maerah. Padahal dia itu masih awam dengan kambing PE, dan semua orang itu tahu, semua peternak apalagi semua kontestan itu paham betul dengan kambing Dewi Maerah itu. Ya. Itu adalah kambing juara dan kambing-kambing yang bisa menelurkan bibit-bibit juara. Yang ya. saya tahu terakhir adalah Batara, itu cucu dari Dewi Maerah. Cucu ya. Bisa belum paham dengan kambing peranakan Etawa, tapi kok bisa mencetak kambing juara? Gini Pak. Gimana? Jadi itu saya ngorek keterangan dari teman-teman, itu saya sering tidak pulang. Iya. Sering berpergian, tapi tujuan saya itu silaturahmi ke tempat teman-teman peternak yang sudah maju, yang ternyata sudah banyak, sudah gede. Nah di situ saya ngobrol, memang dari situ kepulangan dari teman itu, silaturahmi itu, saya harus pulang, harus membawa hasil. Hasilnya apa? Ya dari ilmu perkambingan tersebut. Nah dari situ lama-lama saya kembangkan. Ternyata kambing itu bisa beranak bagus kalau sudah tahu bentuknya, ciri-cirinya. Kan kalau kambing PE ras Kaliksing itu kan, kambing Etawa ini kan punya ciri tersendiri, lain dengan kambing-kambing yang ada seperti Jawa atau ya sisi telinga jelas beda, membentuk panjang ke depan, melipat ke depan. Pasung juga beda, pasungnya kan kalau kambing-kambing lokal kan biasanya lincip-lincip itu, nggak seperti kambing asli ras Kaliksing Etawa ini. Kalau kambing Etawa ini kan pasungnya tinggi, bundar, bluer, bahasanya bluer, sipit, dan dagunya agak keluar, tebal keluar. Terus bulunya maju. Bulunya juga beda. Kalau kambing Jawa itu kan bahkan ada yang bulunya itu pandes. Tapi kalau kambing peranakan Etawa ini dicari yang bulu tebal, yang memes dan mengkilat, putih mengkilat. Kalau faktor mengkilatnya mungkin dari kebersihan. Tapi kalau ciri khas tebelnya dan berbulu salju, seperti halnya putihnya salju, itu lain dengan kambing-kambing lokal atau kambing-kambing Jawa. Itu lain. Yuk, ciri khas yang lain itu pada postur. Postur juga beda. Ada yang hampir sama, tapi tetap beda. Kalau diamati benar-benar, kalau sudah tahu ilmunya, kalau sudah tahu benar-benar ngerti, itu antara ras Etawa Kaliksing sama kambing Blegon itu lain. Kalau Blegon memang mirip, tapi cenderung banyak ke Jawa. Kalau Etawa beda dengan Blegon. Pun kan membuka beda ya. Oploh. Ya. Ada yang membuka, ada yang melipat, tapi bentuknya udah lain, udah beda. Ya kalau kepingin ngerti atau pingin tahu, teman-teman peternak semuanya harus mau belajar. Belajar dan belajar, jangan sampai berhenti belajar. Pokoknya tidak ada kata berhenti belajar, harus belajar. Saya pun sendiri dari dulu sampai sekarang masih belajar. Terus gini Pak, mulai tahun 2006 ya, sampai tadi kan disampaikan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Nah dari bermodalkan satu betina dan satu jantan itu, kurun waktu 4 tahun itu sampai berapa jumlahnya? Artinya kambing itu sampai ke tahun 2010 itu sudah beranak berapa kali? Waktu itu apa jenengan beli indukan lagi? Enggak. Dulu saya tidak mampu, benar tidak mampu beli kambing lain, tidak mampu. Dalam arti saya tidak punya modal, tidak punya duit dengan harapan yang gede, tapi tidak punya modal. Nah, dari situ kambing dua itu saya peranakan. Memang tahun
beli tahun 2008, 2009 kawinkan beranak, 2010 itu sudah beranak 2 kali. 2 kali. Memang agak lumayan panjang sedikit, jedanya itu perkawinan itu agak lumayan panjang sedikit, dan saya sangat berhati-hati kalau kambing ini akan saya ternak sampai akhir hayat itu. Jadi nggak pingin saya jual, pokoknya kambing itu saya ternak sampai habis peranakannya. Karena saya tidak punya modal kambing lain. Dewi Mayra itu yang indukannya sampai Dewi Mayra, dua-duanya. Berarti itu sampai mati di kandang ini. Alhamdulillah saya sembelih sendiri, saya bagikan ke orang-orang yang Dewi Mayra. Termasuk Dewi Mayra. Yang Dewi Mayranya termasuk Puspita, seanaknya. Saya tidak ingin menjual, karena pinginnya apa? Biar beranak lebih banyak, biar menjadi banyak, biar saya pun berdikata benar-benar jadi peternak. Kalau ya mungkin sih sisi lainnya beda juga, ada yang karena apa, peranakannya ya saya jual juga, tapi paling tidak di kandang itu saya menyisakan indukan dan pejantan 1. Oke. Ya. Pak Wahid, ini kan Pak Wahid perjalanannya sudah cukup lama sekali ya, mengenal kambing Itawa sampai sekarang ya. Itu Pak Wahid sudah terbiasa lah untuk melihat tentang kondisi kambing. Nah ini pada umumnya kambing PE atau ras kali gesing itu untuk masalah kesehatan atau mungkin yang lain itu yang perlu diperhatikan seperti apa Pak Wahid? Ya gini, untuk perawatan kesehatan jelas mandi jemur itu jelas sudah tahu semuanya rekan-rekan. Itu memang kambing kalau kotor itu kurang bagus, kandang kurang bersih ya juga kurang bagus. Kandang kalau bisa diusahakan kandang itu bersih, walaupun tidak sebersih rumah kita yang kita tempati, tapi kandang harus bersih. Karena apa? Kalau kandang kotor itu biasanya waktu dikala indukan menyusui itu biasanya ada virus yang nempel ke susu. Kebanyakan kambing yang tempatnya terlalu kotor atau kumuh itu biasanya cepat kena matitis. Itu kena matis. Penyakit susu gitu ya? Ya, penyakit susu. Penyakit susu kita pun harus bisa mengatasi sebagai peternak itu. Bagaimana caranya mengatasi penyakit susu itu atau matitis itu? Ada obatnya? Ada obatnya. Kalau dari kesehatan, dari dinas kesehatan itu ada, sudah disediakan di toko obat ternak khusus, ada di Purworejo, di Wonosobo juga ada, dan sekarang alhamdulillah banyak tersedia karena kita sekarang dimudahkan lagi karena bisa online teman-teman. Sekarang gini Pak, untuk mendeteksi kambing itu bermasalah atau kan tidak mesti harus susu ya, mungkin kambing kurang sehat atau itu cara yang paling mudah itu gimana Pak Wahid? Ya kita sebagai peternak harus jeli, setiap hari itu kambingnya harus dilihat, dalam arti nggih basa Jawa niku kerep dilongoki nang kandang. Kalau kambing yang kena penyakit biasanya itu kambingnya murung, stres. Dia kurang gerak atau tidak sering gerak, bahkan badannya itu biasanya kepalanya dan badannya itu ditempelkan ke pagar. Iya, dia melamun, sering melamun. Itu kambing berarti kurang sehat. Entah itu pilek, entah itu laromoto atau sakit mata, entah itu matitis, entah itu masuk angin. Itu jelas kambing yang pertama dilihat kambingnya itu loyo, itu lesu, ngelamun. Dia ngelamun. Bahkan sering kepalanya itu ditempelkan di pagar terus. Ya. Mungkin yang lain? Yang lain, kalau yang lain ya makannya bisa dilihat. Yang biasanya di Komber itu banyak makannya lahap. Dikala kurang sehat, kurang semangat. Jadi kambing itu kurang semangat. Nggak seperti yang lainnya yang sehat. Kalau dikasih ramban, sebetulnya itu ramban, itu nggak langsung makan. Dia malas-malesan. Yang pertama kita harus amati kalau kambingnya seperti itu, kita cek cepat. Kambing ini kenapa? Ya, entah itu masuk angin, entah itu pilek, entah itu sakit susu. Ya, dikala kita punya kambing yang menyusui, kita harus sering ngecek. Ya, susunya ada benjolannya tidak. Kalau dibilang itu atos, ya, keras. Itu. Anjuk puntingnya bagus enggak? Yuk. Ya suhu badannya agak lumayan panas. Beda dengan masuk angin. Kalau masuk angin memang orang pun kalau masuk angin dingin. Iya. Walaupun kalau kambing masuk angin rata-rata kan dinginnya juga. Ya dingin, kebanyakan dingin. Ya. Kalau mancret itu disebabkan oleh apa Pak? Nah, kalau mancret, kambing orang sering mancret. Kalau cempe itu biasanya
over susu bisa, itu jika dimencret ya. Terlalu dingin ya, kalau biasanya kan sering itu peternak waktu melahirkan dikasih entah itu dami entah itu apa, pokoknya disama ya. Lah itu kurang cepet cara gantinya sama itu ya. Landanya kan sering dikasih itu, apalagi di box itu kan sering dikasih jerami atau apalah yang kurang hangat ya. Nah, kayaknya kurang. Ya, mungkin bagus lagi dikasih listrik. Oke. Dan ini saya titip kepada semua peternak. Kita jangan apa ya nama jangan takut beternak etawa kalau etawa itu tidak laku. Jangan. Dari tahun 2006 sampai sekarang saya kehidupannya menggantungkan kambing ras Kaligesing ini, etawa ras Kaligesing. Saya menggantungkan kehidupannya menggantungkan kambing ras Kaligesing ini. Saya berternak dan sambil jualan. Ini saya kehidupannya menggantungkan kambing. Jadi yang mau beternak kambing PE ras Kaligesing, jangan takut, jangan sungkan-sungkan. Silakan, optimis harus. Masih laku, terus laku. Dari dulu yang katanya tidak laku ternyata lebih mahal sekarang. Iya seperti itu. Dan gini Pak, yang bagi modalnya itu minim. Ya, jangan takut. Jangan takut. Kita kambing itu ada yang murah, ada yang mahal. Kita pakai yang murah dulu. Bagi punya kambing yang kurang gede, mau dibuat gede, dipakai kambing daerah Kaligesing. Dan jangan takut, jangan punya modal minim, jangan takut. Saya dulu modalnya cuma 2 ekor kambing, tapi alhamdulillah sekarang berkembang. Dan saya sudah boleh dikatakan ya sudah banyak menjual. Sudah banyak menjual peranakannya, menikmati hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga. Itu tadi diskusi kami, apa yang disampaikan oleh Pak Wahid. Yang namanya usaha itu memang harus totalitas. Dari 2 ekor sampai sekarang sudah beranahan, bahkan sudah ratusan ekor beliau jual. Karena apa? Karena yang namanya usaha, intinya yang pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah kemauan, yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan itu tidak bisa didapat oleh sendiri, tapi bisa sharing, berkunjung ke kandang-kandang, lalu tanya kepada peternak yang senior. Bahwa yang namanya peternak itu tidak hanya bermodalkan indukan yang bagus, tapi tadi disampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, kesehatan harus dijaga, kandang harus sesuai dengan kapasitas kambing. Lalu yang ketiga, menu makanan yang cukup. Yang keempat adalah perhatian dari si peternak itu sendiri. Maka dari itu apabila rekan-rekan semua ingin menjadi peternak yang sukses, maka tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus ditindaklanjuti dalam peternak. Oke, Pak Wahid, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh panjenengan bermanfaat. Amin. Harapan saya seperti itu, Pak. Amin. Oke, pemirsa, demikian tadi. Ya, sama-sama, Pak. Diskusi kami dengan Pak Wahid selaku owner, juga selaku master, dan juga beliau adalah seorang wasit nasional. Mengingatkan kepada para pemirsa agar bisa mengikuti informasi berikutnya, maka dari itu jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan dalam kegiatan-kegiatan kami, kadang-kadang dalam menginformasikan apa saja yang untuk bisa diterima oleh para pemirsa. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.